Pada malam 22 Maret 2020, para penghuni sebuah bangunan kecil di Yulin, China mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sistem saluran air di gedung itu tersumbat dan air tidak dapat mengalir dengan normal. Bau menyengat mulai memenuhi udara. Ketika para pekerja perawatan akhirnya membuka pipa saluran tersebut, penemuan mereka membuat beberapa petugas polisi terdiam ngeri. Di dalam pipa ditemukan lebih dari 2.000 potongan jaringan manusia yang telah dimasak, dipotong, dan dicincang hingga memenuhi saluran. Penyelidikan kemudian mengarah ke sebuah unit apartemen kecil di lantai atas. Apartemen itu milik seorang wanita berusia 25 tahun, bernama Li Fengping. Ia adalah seorang perawat yang dikenal para pasiennya sebagai Angel in White. Kasus ini segera mengguncang China. Banyak yang menyebutnya sebagai salah satu kasus paling mengerikan di negara itu. Kisah yang dipenuhi penipuan, perjudian, dugaan pemaksaan seksual, dan penghilangan nyawa yang sangat brutal. Inilah kisah Li Fengping. Li Fengping lahir pada tahun 1995 di Guangxi, sebuah wilayah yang terkenal dengan pegunungan yang indah. Ia merupakan anak tertua dari 4 bersaudara. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani dan menghabiskan sebagian besar hidup mereka mengolah tanah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kehidupan mereka sederhana, sehingga setiap pengeluaran harus diperhitungkan dengan hati-hati. Meski hidup dalam keterbatasan, orang tua Li selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak mereka. Keluarga Li hidup sederhana di rumah tua yang sering diperbaiki ayahnya agar tetap layak dihuni. Meski hidup dalam keterbatasan, keempat anak keluarga itu dikenal cerdas dan berprestasi, terbukti dari banyaknya sertifikat penghargaan di rumah mereka. Seiring waktu, ketiga adik Li melanjutkan pendidikan di sekolah penerbangan, sementara Li memilih tinggal sendiri di apartemen kecil. Sebagai anak tertua, Li memikul tekanan ekonomi keluarga, tetapi hal itu justru membuatnya semakin rajin dan kompetitif. Ia selalu meraih nilai tinggi dan menjadi siswa berprestasi sejak kecil, hingga para guru yakin bahwa Li memiliki masa depan yang cerah. Li tumbuh dalam keluarga sederhana dan bercita-cita mengubah nasib keluarganya melalui pendidikan. Meski memiliki prestasi akademik yang sangat baik dan berpeluang masuk sekolah terbaik, ia memilih jalur pendidikan khusus yang lebih terjangkau demi meringankan beban orang tuanya dan membantu pendidikan ketiga adiknya. Dengan bantuan subsidi pendidikan dan dukungan keluarganya, Li berhasil melanjutkan studi kedokteran di Nanning dan dikenal sebagai mahasiswa yang rajin serta selalu meraih nilai tinggi. Li bercita-cita menjadi perawat yang baik dan membanggakan keluarganya. Setelah lulus, ia bekerja sebagai perawat di rumah sakit pertama Yulin dan tinggal di kamar sewaan sederhana dekat rumah sakit karena jam kerjanya yang sangat padat. Di tempat kerja, Li dikenal ramah, teliti, dan disukai pasien maupun rekan kerjanya. Karena itu, banyak orang terkejut ketika perempuan muda yang memiliki masa depan cerah tersebut akhirnya harus menghadapi persidangan dan ancaman hukuman mati. Semua bermula dari pekerjaannya di rumah sakit Yulin First People. Pada waktu itu, para perawat muda yang baru lulus dari sekolah kedokteran ditempatkan secara bergilir di berbagai divisi rumah sakit. Tujuan sistem tersebut sebenarnya baik, yaitu membantu para perawat menguasai berbagai keterampilan dan memperoleh pengalaman di banyak bidang. Namun, sistem itu juga memiliki kelemahan. Rotasi yang terus berlangsung membuat para perawat sulit membangun hubungan yang dekat dan mendalam satu sama lain. Mereka biasanya dipindahkan sebelum sempat membangun hubungan yang benar-benar dekat. Hal itu membuat Li sering merasa seperti orang luar yang berusaha menyesuaikan diri. Ia tidak pernah dirundung, dan tidak ada yang sengaja mengucilkannya. Tetapi ia tetap merasa kesepian dan hampa. Li sering berpindah divisi dan bekerja dalam jam kerja yang panjang, bahkan saat hari libur. Seiring waktu, tekanan mulai memengaruhi dirinya. Meski tetap menjalankan tugas dengan baik, rekan-rekannya merasa Li semakin tertutup dan menjauh dari lingkungan sekitarnya. Li dikenal sebagai pribadi pendiam yang jarang membicarakan kehidupan pribadinya. Tetapi, ia tetap dihormati sebagai perawat yang kompeten dan akhirnya dipromosikan ke tim tanggap darurat. Rekannya, Zhang Wen, mengatakan bahwa Li hampir tidak pernah mengeluh tentang pekerjaannya, kecuali sekali ketika menghadapi pasien yang kasar. Namun, beberapa rekan mulai menyadari bahwa Li sering mengalami kesulitan keuangan selama 2 tahun terakhir. Meski hidup sederhana dan tinggal di apartemen murah, masalah keuangan Li ternyata berkaitan dengan permainan Lucky Airship, semacam perjudian angka mirip lotre. Li mulai memainkan permainan itu pada tahun 2018 karena tergiur peluang mendapatkan uang dengan cepat. Awalnya ia hanya mempelajari pola angka dan bermain santai bersama rekan kerja, tetapi lama-kelamaan taruhan yang dipasang semakin besar.
Keinginannya untuk meraih kemenangan besar membuat Lee kecanduan berjudi hingga sebagian besar gajinya habis untuk taruhan. Ketika kerugiannya terus bertambah, ia semakin terobsesi untuk menutup kekalahan dan mendapatkan kembali uangnya. Namun, perjudian itu justru menyeret Lee semakin dalam ke masalah keuangan yang serius. Pada suatu waktu, Lee pernah kehilangan ratusan ribu yuan hanya dalam satu hari. Meski sesekali sempat memenangkan sekitar 100 ribu yuan, jumlah itu tidak sebanding dengan total kerugiannya. Secara keseluruhan, ia telah mentransfer sekitar 2,9 juta yuan ke platform perjudian, setara 5,7 miliar rupiah. Kebiasaan berjudi membuat kerugian Lee semakin besar hingga seluruh tabungannya perlahan habis. Meski frustrasi dan tertekan, ia tidak mampu berhenti karena terus berharap bisa memenangkan kembali uang yang telah hilang. Masalah keuangan itu akhirnya memengaruhi kondisi mental dan emosinya. Lee menjadi lebih mudah marah, sulit tidur, kehilangan semangat hidup, dan semakin menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Pribadinya yang dulu ceria dan penuh harapan perlahan berubah menjadi sosok yang dipenuhi kecemasan, serta emosi yang tidak stabil. Di tengah keterpurukan tersebut, muncul sesuatu yang tampak seperti harapan baru dalam hidupnya. Di tengah tekanan hidup dan masalah keuangan yang semakin berat, Lee mulai dekat dengan Luo Yuanjian, wakil kepala departemen ortopedi tulang belakang di rumah sakit tempatnya bekerja. Luo sering mendengarkan keluh kesahnya, bersikap perhatian, dan menawarkan bantuan keuangan. Dari pria itu, Lee meminjam sekitar 200 ribu yuan dengan tambahan bunga sekitar 50 ribu yuan. Namun, bantuan tersebut disertai harapan adanya hubungan pribadi di antara mereka. Luo mulai mendekati Lee dengan hadiah dan makan malam mewah. Lee memahami maksud di balik perhatian itu, tetapi merasa tidak memiliki banyak pilihan karena sedang terdesak masalah keuangan. Hubungan mereka semakin dekat hingga suatu hari Luo mengajaknya ke sebuah hotel mewah. Lee mengaku merasa tertekan dan tidak nyaman, tetapi ia takut karirnya hancur serta khawatir keluarganya akan terkena dampaknya jika hubungan tersebut diketahui orang lain. Dengan kondisi terjebak utang perjudian dan tekanan hidup yang terus membesar, Lee akhirnya tetap mempertahankan hubungan itu. Luo pun terus memberinya uang untuk membantu menutupi utang-utangnya, sehingga Lee semakin bergantung pada bantuan tersebut. Pada 18 Maret tahun 2020, Luo menyediakan tempat tinggal untuk Lee di dekat rumah sakit. Namun, tempat itu tidak pernah terasa seperti rumah bagi Lee, melainkan seperti kurungan yang membuatnya sulit melarikan diri. Bagi Lee, tempat tersebut hanyalah lokasi di mana Luo bisa menemuinya kapan saja. Sementara itu, Luo menganggap semua yang ia lakukan sebagai bentuk cinta. Ia ingin Lee selalu berada di dekatnya dan bahkan membayangkan membangun keluarga bersama. Namun, Lee tidak pernah merasakan cinta dalam hubungan itu. Ia justru merasa hampa, membenci Luo, dan tidak pernah benar-benar ingin menjalani hubungan tersebut. Karena tekanan finansial dan ancaman yang ia rasakan, Lee tetap bertahan, meski merasa dirinya hanya diperlakukan seperti objek dan harga dirinya perlahan dihancurkan. Lee berkali-kali ingin melarikan diri dari situasi tersebut, dan bahkan disebut pernah mencoba mengakhiri hidupnya sebanyak 3 kali, namun semuanya gagal. Ia sempat ingin melaporkan Luo atas tindakan pemaksaan dan tekanan yang dialaminya, tetapi selalu mengurungkan niat karena takut pada ancaman Luo dan khawatir keluarganya akan disakiti. Tekanan itu terus mengikuti Lee hingga ke rumah sakit dan perlahan menguras dirinya secara emosional. Seiring waktu, tuntutan Luo semakin berlebihan hingga ia mulai memaksa Lee untuk memiliki anak darinya. Lee beberapa kali mencoba menjauh dan melarikan diri, tetapi hal itu justru memicu pertengkaran besar di antara mereka. Pertengkaran paling hebat terjadi pada malam 20 Maret tahun 2020. Malam itu, Luo kembali memaksa Lee mengenai keinginannya untuk memiliki anak. Setelah pertengkaran tersebut, Lee terbaring dalam gelap, tidak bisa tidur karena terus menangis. Sementara Luo tertidur di sampingnya. Dalam keadaan emosional yang sangat kacau, Lee dipenuhi rasa putus asa dan kemarahan. Ia merasa pria itu telah menghancurkan hidupnya, merenggut harga dirinya, dan membuat hidupnya terasa tidak tertahankan. Di tengah malam itu, Lee membuat keputusan yang mengubah segalanya. Lee melihat kabel daya yang berada di dekat meja komputer. Dalam kondisi penuh emosi, ia mengambil kabel tersebut lalu menggunakannya untuk menyerang Luo yang sedang tertidur. Luo sempat terbangun dan berusaha melawan, tetapi perlawanan itu akhirnya berhenti. Setelah semuanya berakhir, Lee melepaskan kabel itu dan menatap tubuh Luo yang tidak lagi bergerak. Setelah memastikan Luo telah meninggal dunia,
Lee mengambil tangan pria itu dan menggunakan sidik jarinya untuk membuka kunci ponselnya. Dari perangkat tersebut, ia mentransfer sekitar 98.000 yuan ke akun Alipay miliknya. Melalui ponselnya sendiri, Lee juga mencari informasi tentang cara menghilangkan jejak kejahatan. Lee lalu membersihkan pakaian yang terkena noda merah. Di saat yang sama, istri Luo mulai mencoba menghubunginya. Untuk menghindari kecurigaan, Lee menggunakan Apple Watch milik Luo dan membalas pesan-pesan itu sambil berpura-pura menjadi dirinya. Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa Luo akan sibuk selama beberapa hari karena menjalani operasi penting sehingga tidak dapat menerima panggilan. Lee menghabiskan malam itu sendirian di ruangan bersama jasad Luo. Keesokan paginya, ia berpakaian rapi dan pergi bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan, beberapa rekan kerjanya merasa suasana hati Lee tampak lebih baik dibanding biasanya. Di antara akhir shiftnya pada 21 Maret dan awal shift malam keesokan harinya, Lee memiliki sekitar 20 jam sendirian di ruangan tersebut. Dalam waktu itulah, ia berusaha menghilangkan bukti kejahatan dengan cara membagi-bagi tubuh Luo sedikit demi sedikit. Ia menggunakan seluruh pengetahuan anatomi yang dipelajarinya selama bekerja di dunia medis untuk membagi-bagi tubuh Luo menjadi ribuan bagian kecil. Ia memisahkan anggota tubuh, memotong jaringan dari tulang, dan berusaha menghilangkan sebanyak mungkin jejak kejahatan. Menurut catatan penyelidikan, polisi kemudian menemukan sekitar 2.368 potongan jaringan tubuh yang telah dimasak. Sebagian potongan tersebut disembunyikan di bawah tempat tidur, sementara sebagian lainnya dibuang melalui toilet dan saluran pembuangan. Ketika berita kasus ini tersebar, banyak orang merasa sulit mempercayainya. Pada malam 22 Maret, istri Luo menghubungi rumah sakit dan mengetahui bahwa suaminya sebenarnya tidak memiliki jadwal operasi atau tugas penting selama beberapa hari terakhir. Karena merasa ada yang janggal, ia segera melapor ke polisi sebagai kasus orang hilang. Pada sore hari sekitar pukul 5 sore, Li Fengping meninggalkan apartemennya. Di luar gedung, warga sedang membicarakan saluran pembuangan yang tersumbat dan mengeluarkan bau tidak sedap. Seorang perawat dan suaminya yang tinggal di sana sebelumnya telah melaporkan hal mencurigakan di sistem pembuangan air dan meminta polisi memeriksanya karena mengira ada sampah atau bangkai hewan. Namun saat polisi memeriksa pipa pembuangan, mereka menemukan bagian tubuh manusia. Lokasi segera diamankan dan penyelidikan dimulai. Bagian tubuh tersebut dikirim untuk analisis DNA. Sementara penelusuran saluran pembuangan akhirnya mengarah ke kamar yang ditempati Li Fengping. Pada dini hari 23 Maret, Lee dibawa polisi untuk diperiksa setelah menyelesaikan shift malamnya. Hasil autopsi menunjukkan adanya kandungan obat penenang dalam tubuh Luo yang diduga diminum sesaat sebelum kematiannya dan dapat menyebabkan tubuh melemah serta mengantuk. Polisi kemudian menetapkan Lee sebagai tersangka utama dan ia mengakui telah menghabisi nyawa Luo. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa antara 17 Januari hingga 18 Maret, Luo telah mentransfer sekitar 124.000 yuan ke rekening Lee serta 12.509 yuan melalui WeChat. Saat ditanya mengenai motifnya, Lee mengaku merasa tertekan dan dipaksa menjalani hubungan seksual dengan Luo. Ia mengatakan tekanan dan situasi tersebut mendorongnya melakukan penghilangan nyawa. Dalam penyelidikan awal, polisi menemukan bukti adanya hubungan pribadi yang tidak wajar di antara keduanya, tetapi juga menemukan bukti tambahan yang menunjukkan Lee tidak sepenuhnya menolak hubungan tersebut. Pada akhirnya, penyelidik menyatakan bahwa sebagian besar tuduhan pemaksaan yang disampaikan Lee hanya didasarkan pada kesaksiannya sendiri tanpa bukti kuat lain yang mendukung. Banyak pihak kemudian mempertanyakan pengakuannya, termasuk alasan mengapa Lee masih terus menemui Luo di hotel dan membiarkannya keluar masuk apartemen. Ponsel keduanya diperiksa polisi, tetapi pesan ancaman yang menurut Lee pernah dikirim Luo tidak ditemukan dan disebut tidak dapat dipulihkan. Hal itu memicu perdebatan publik serta kecurigaan terhadap proses penyelidikan, terutama setelah terungkap bahwa Lee sempat ingin melaporkan dugaan pelecehan saat pemeriksaan awal. Namun pernyataan tersebut tidak dimasukkan ke dalam transkrip polisi. Di sisi lain, Lee juga mendapat sorotan karena beberapa keterangannya dianggap tidak konsisten. Ia mengaku dipaksa memutus hubungan dengan seorang pria yang disebut pacarnya, tetapi pria tersebut membantah pernah memiliki hubungan romantis dengannya dan mengatakan mereka hanya saling mengenal lewat media sosial. Saat persidangan berlangsung, keluarga Lee berusaha membela dengan menyatakan bahwa tekanan, manipulasi, dan dugaan pemaksaan dari Luo mendorong Lee melakukan penghilangan nyawa. Namun, pengadilan menilai tindakan Lee sangat berat karena disertai tindakan membagi-bagi dan upaya menghilangkan barang bukti. Pada 30 Oktober tahun 2020, Pengadilan Menengah Yulin di Guangxi menjatuhkan hukuman mati kepada Lee serta pencabutan hak politik seumur hidup. Banding yang diajukan kemudian ditolak
ditolak oleh Pengadilan Tinggi Guangxi hingga putusan akhirnya disahkan. Li dieksekusi pada 23 Februari tahun 2023. Putusan tersebut menghancurkan keluarganya. Sebelum eksekusi dilaksanakan, Li diberi kesempatan terakhir bertemu keluarganya dan merasa sangat bersalah saat melihat ayahnya yang telah menua dan dipenuhi kesedihan. Kata-kata terakhirnya kepada sang ayah hanyalah, "Ayah, tidak apa-apa.